Di sekolah kita ini ada tim Alpha yang beranggotaan 6 orang, di mana 2 laki-laki dan 4 perempuan. Kita masih remaja, usia anak SMA. Sekolah kita berjumpa. Kenalin, ini Sandrina dan Adel, 2 sahabat yang selalu bersama dan sangat ambis. Dan ini Akilah dan Ica. Mereka juga member dari tim Alpha. Dan 2 orang ini orang yang paling sering telat dari member lainnya. Kenalin, ini Habib dan Wali. Mereka berdua adalah 2 sohib yang kemana-mana mesti berdua. Udah dirasanya kelas 12, Miki. Iya, Di. Apalagi bulan November TKA, Miki. Iya, Di. Astaga, udah dirasanya. Kurasa pekan depan ada pelajaran matematika. Oh iya, apalagi materi ini tuh. Aku kerasa deh, transformasi fungsi. Baru disuruh kayak bikin video. Iya, bagaimana itu konsepnya? Bahas mi paling sekarang konsepnya. Oh, begini. Nah, begitu Minah konsep tak. Ingat Ki, besok teknik Ki. Ingat Ki nah, materi tak masing-masing. Iya nah, saya nanti kasih ingat Ki di GB. Ayo Min paling pulang teman-teman supaya istirahat Ki. Ayo, balik. Pulang, Oh, terus pulang. Mimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Alpha. Kami akan menjelaskan materi mengenai transformasi fungsi. Perkenalkan, saya Habib Ahmad Halapsi. Saya Adelia. Saya Rehana Nur Anissa. Saya Sandrina Nur Ahinia. Saya Akila Putri Amalia. Dan saya Muhammad Wali Nasir. Selamat menyaksikan. Refleksi adalah transformasi atau pencaminan suatu grafik fungsi terhadap suatu garis lurus, biasanya menggunakan sumbu X, sumbu Y, dan garis lainnya. Misalnya, F sama dengan X atau F sama dengan min X. Hasil refleksi akan menghasilkan bayangan grafik fungsi yang simetris terhadap garis tersebut. Rumus refleksi terbagi menjadi 2, refleksi vertikal dan refleksi horizontal. Rumus refleksi vertikal yaitu Y sama dengan min Fx. Semua titik XY berubah menjadi X min Y. Nah, refleksi horizontal rumusnya Y sama dengan F min X. Semua titik XY berubah menjadi min X Y. Sifat umum refleksi. 1. Jarak titik dengan cermin terhadap garis refleksi selalu sama. 2.
bentuk grafik fungsi berubah arah menjadi simetris. 3. Luas dan ukurannya selalu sama, hanya berubah posisi. 4. Jika fungsi semula naik terhadap refleksi, bisa berubah menjadi turun tergantung garis cerminnya. Baik, saya akan menjelaskan contoh soal refleksi. Tentukan persamaan bayangan dari fungsi 2x kuadrat kurang 5x tambah 3 jika direfleksikan terhadap sumbu x dan y. Nah, perlu kita ketahui, jika direfleksikan terhadap sumbu x, maka persamaannya adalah y sama dengan min fx. Y sama dengan min fx. Kita masukkan rumusnya. Min 2x kuadrat kurang 5x tambah 3. Nah, kita substitusikan atau kali masuk. Min kali 2x kuadrat sama dengan min 2x kuadrat. Min kali min 5x adalah plus 5x. Min kali 3 adalah min 3. Baik, inilah hasilnya direfleksikan terhadap sumbu x. Kita akan merefleksikan terhadap sumbu y. Persamaannya adalah y sama dengan f min x. Kita masukkan rumusnya. 2 min x kuadrat kurang 5 min x tambah 3. Kita substitusikan. Hasilnya 2 min x kuadrat adalah min x. Jadi hasilnya 2x kuadrat min 5 kali min x adalah plus 5x tambah 3. Inilah hasil dari direfleksikan terhadap sumbu y. Terima kasih. Grafik pada soal tersebut dengan fx sama dengan 2x kuadrat dikurang 5x dapat 3. Gx-nya sama dengan 2x kuadrat tambah 5x tambah 3. Translasi fungsi adalah suatu proses transformasi yang memindahkan suatu fungsi baik secara horizontal maupun vertikal pada jarak tertentu sehingga terbentuk suatu fungsi baru. Adapun beberapa rumus dalam translasi fungsi yaitu yang pertama translasi vertikal yaitu y sama dengan fx tambah b, dan yang kedua adalah translasi horizontal yaitu y sama dengan f dalam kurung x kurang a, dan yang ketiga adalah translasi vertikal dan horizontal yaitu y sama dengan f dalam kurung x kurang a tambah b. Adapun beberapa definisi yang berlaku pada translasi yaitu untuk translasi vertikal berlaku definisi 1.1 yaitu jika nilai B lebih besar daripada 0 maka grafik bergeser ke atas, sementara untuk B lebih kecil daripada 0 maka grafik bergeser ke bawah. Yang kedua yaitu adalah translasi horizontal, berlaku definisi 1.2 yaitu jika nilai A lebih besar daripada 0 maka grafik bergeser ke kanan, sementara untuk nilai A lebih kecil daripada 0 maka grafik bergeser ke kiri. Baiklah, saya akan menjelaskan contoh soal translasi. Tentukan persamaan fungsi hasil pergeseran dari y sama dengan 2x tambah 5 jika digeser ke kiri sejauh 7 satuan. Seperti kita ketahui bahwa rumus translasi horizontal yaitu y sama dengan f dalam kurung x kurang a. A-nya itu adalah 7 satuan ke kiri, berarti minus 7. Negatif ketemu negatif, hasilnya positif. Baiklah, setelah kita mengetahui fx-nya, kita kerjakan hasil pergeseran dari y sama dengan 2x tambah 5. Nah, untuk ini kita kalikan masuk 2-nya dengan x dan 7. Jadi 2 kali x adalah 2x dan 2 dikali 7 adalah 14.
Jadi 2x-nya langsung saja kita turunkan, dan 14 tambah 5 yaitu adalah 19. Jadi y aksen sama dengan 2x ditambah 19. Grafik pada soal tersebut dengan fx sama dengan 2x tambah 5, gx-nya sama dengan 2x tambah 19. Dilatasi adalah perubahan grafik suatu fungsi dengan cara memperbesar atau memperkecil grafik tersebut terhadap suatu sumbu atau titik acuan, biasanya sumbu X atau sumbu Y. Dengan kata lain, dilatasi mengubah ukuran grafik fungsi tanpa mengubah bentuk dasarnya. Jika fungsi Y sama dengan fx didilatasi secara vertikal dengan faktor skala K, maka bayangannya adalah Y aksen sama dengan K dikali fx. Jika fungsi Y sama dengan fx didilatasi secara horizontal dengan faktor skala K, maka bayangannya adalah Y aksen sama dengan f dikali kx. Definisi 1.5. Grafik Y sama dengan K dikali Fx adalah hasil dilatasi dari Y sama dengan Fx dengan faktor skala K yang sejajar dengan sumbu Y. Definisi 1.6. Grafik Y sama dengan F dikali Kx adalah hasil dari dilatasi dari Y sama dengan Fx dengan faktor skala K yang sejajar dengan sumbu X. Sifat utama dilatasi yang pertama adalah perubahan ukuran. Dilatasi adalah transformasi yang mengubah ukuran suatu objek. Yang kedua adalah bentuk tetap. Bentuk dasar objek tidak berubah, hanya ukuran yang berubah. Yang ketiga adalah perubahan posisi. Posisi berubah sesuai dengan faktor skala dan arah. Yang keempat adalah kesebangunan. Dilatasi adalah translasi kesebangunan atau similaritas. Saya akan menjelaskan contoh soal dilatasi. Tentukan persamaan dari fungsi bayangan dari fungsi linear fx sama dengan 5x dikurang 1 jika didilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor skala minus 2. Rumusnya yaitu Y aksen sama dengan KF dalam kurung X aksen per K. Kita substitusikan nilai K dengan skala minus 2. Maka setiap nilai X diganti dengan X aksen per min 2. Nilai 5 kita ambil dari soal. Nilai minus 1 juga kita ambil dari soal. Lalu minus 2 dikali 5 hasilnya minus 10. Minus 10 dikali X aksen hasilnya minus 10 aksen dibagi minus 2. Minus dibagi minus hasilnya positif. Jadi
ditambah minus 2 dikali minus 1, seperti yang tadi, minus dikali minus hasilnya positif, jadi positif 2. Jadi hasil persamaan dari fungsi bayangan adalah y aksen sama dengan 5 ditambah 2. Grafik pada soal tersebut dengan fx sama dengan 5x dikurang 1, gx-nya sama dengan 5x tambah 2. Rotasi dalam transformasi geometri adalah transformasi geometri yang memindahkan suatu titik ke titik yang lain dengan cara memutar pada titik pusat, mau itu berlawanan dengan arah jarum jam atau bahkan searah dengan jarum jam, tetapi tanpa mengubah suatu ukuran. Dengan kata lain, rotasi adalah memutarkan suatu objek pada bidang datar terhadap titik pusat tanpa mengubah bentuk dan ukuran tersebut. Saya akan menjelaskan rumus tentang rotasi. Rotasi terhadap titik pusat 0,0 yaitu rotasi 90 derajat atau berlawanan dengan arah jarum jam, sehingga kita memperoleh x, y menjadi min y, x. Rotasi 180 derajat kita peroleh x, y menjadi min x, min y. Rotasi 270 derajat berlawanan arah jarum jam atau 90 derajat dengan searah jarum jam, kita memperoleh x, y menjadi y, min x. Jika pusat rotasi bukan 0,0, misalnya a, b, maka x, y menjadi x aksen dan y aksen. X aksen sama dengan a ditambah x kurang a cos theta dikurang y kurang b sin theta. Y aksen sama dengan b tambah x kurang a sin theta plus y kurang b cos theta. Saya akan menjelaskan mengenai definisi rotasi fungsi. Rotasi fungsi adalah transformasi geometri yang memutar grafik suatu fungsi y sama dengan fx terhadap titik pusat tertentu. Umumnya titik asal adalah 0,0 sejauh sudut yang telah ditentukan, baik berlawanan arah jarum jam dia bersifat positif maupun searah jarum jam dia bersifat negatif. Dengan kata lain, rotasi fungsi berarti setiap titik x, fx pada grafik diputar mengikuti aturan rotasi sehingga menghasilkan grafik baru, fungsi baru atau kurva baru. Sifat-sifat rotasi. Rotasi bersifat kongruen atau hasil dari rotasi tetap sama dengan bangun asal. Rotasi itu juga dinyatakan dengan derajat atau radian. Setiap putaran rotasi yang berlawanan dengan arah jarum jam, maka dia bernilai positif, dan nilai negatif dihasilkan dengan rotasi yang searah dengan jarum jam. Rotasi berputar pada titik pusat 0,0. Bangun tetapnya yang sama. Ketika rotasi telah diputarkan, maka bangunannya tetap sama dan berukuran yang sama. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal rotasi 180 derajat. Sebuah fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurang x pangkat 2 dikurang 2x dirotasikan sejauh 180 derajat dengan pusat 0,0. Seperti yang telah ditentukan bahwa gx atau y aksen sama dengan min f dikali min x. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa seluruh fungsi dikalikan dengan negatif. Maka kita dapat menuliskan min dikali min x pangkat 3 dikurang min x pangkat 2 dikurang 2 dikali min x. Setelah ini kita dapat menyelesaikan persoalan tersebut. Kita selesaikan yang dalam kurung terlebih dahulu, yaitu min x pangkat 3 sama dengan min x pangkat 3
dikurang min X pangkat 2. Min X pangkat 2 menjadi X pangkat 2. Ia menjadi positif karena negatif bertemu dengan negatif. Namun di sini ada tanda negatif, maka ia kembali menjadi negatif. Menjadi min X pangkat 2 dikurang 2 dikali min X. Min 2 dikali min X sama dengan positif 2X. Setelah itu kita dapat menyelesaikan ini lagi. Ia menjadi X pangkat 3 plus X pangkat 2 dikurang 2X. Maka GX sama dengan X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 dikurang 2X. Grafik pada soal tersebut dengan fx sama dengan x pangkat 3 dikurang x kuadrat dikurang 2x. Gx-nya sama dengan x pangkat 3 ditambah x kuadrat dikurang 2x. Kombinasi transformasi fungsi adalah proses menerapkan dua atau lebih jenis transformasi, seperti pergeseran, pencerminan, peregangan, atau perputaran pada suatu grafik fungsi secara berurutan untuk mendapatkan bentuk dan posisi baru pada grafik tersebut. Adapun beberapa macam-macam kombinasi transformasi fungsi. Yang pertama, translasi yaitu pergeseran, dan kedua yaitu refleksi yaitu pencerminan, dan ketiga adalah rotasi yaitu perputaran, dan terakhir adalah dilatasi. Jadi saya akan menjelaskan contoh soal kombinasi transformasi fungsi yang dimana diketahui titik A dalam kurung 3,4, tentukan bayangan titik A setelah rotasi 90 derajat searah jarum jam terhadap titik asal dalam kurung 0,0. Dilanjutkan dengan didilatasi dengan faktor skala 3 berpusat dalam kurung 0,0. Kita masukkan diketahui titik A dalam kurung 3,4 dan rotasinya 90 derajat. Yang ditanyakan dilatasi dengan faktor skala 3 berpusat 0,0. Penyelesaiannya, rotasi 90 derajat searah jarum jam, maka titik dalam kurung X, Y menjadi dalam kurung Y, min X, sehingga titik A dalam kurung 3,4 menjadi A aksen 4, min 3. Dan dilanjutkan dengan dilatasi dengan faktor skala 3 sehingga X dan Y dikalikan dengan 3, sehingga dalam kurung 4 kali 3, 3 kali min 3 jadi A aksen dalam kurung 12, min 9. 4 kali 3 sama dengan 12, 3 kali min 3 sama dengan min 9. Jadi dilatasi dengan faktor skala 3 berpusat 0,0 adalah A aksen sama dengan dalam kurung 12, min 9. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh soal kombinasi transformasi fungsi, yang mana diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat. Tentukan bayangan fungsi fx jika ditranslasi dua satuan ke kiri, kemudian dicerminkan terhadap sumbu x. Yang pertama, kita akan menentukan bayangan fungsi fx. Jika fungsi fx digeser dua satuan ke kiri, maka menjadi f dalam kurung x kurang 2. Jadi, kita masukkan f dalam kurung x kurang 2 sama dengan dalam kurung x kurang 2 kuadrat. Kenapa menjadi kuadrat? Karena yang diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat. Setelah kita mendapatkan bayangan fungsi fx jika ditranslasi dua satuan ke kiri, kita akan mencari yang kedua, dicerminkan terhadap sumbu x. Jadi
refleksi terhadap sumbu X. Jika grafik fungsi dicerminkan terhadap sumbu X, maka nilai Y berubah menjadi min Y. Jadi kita masukkan Y sama dengan minus dalam kurung X kurang 2 kuadrat. Kenapa menjadi minus? Karena dicerminkan terhadap sumbu X, maka nilai Y berubah menjadi minus Y. Jadi Y sama dengan minus kita turunkan dalam kurung X dikali X hasilnya adalah X kuadrat. 2 kali min 2 kali X hasilnya adalah minus 4X. Min 2 kali min 2 hasilnya adalah positif 4. Jadi Y sama dengan minus kita turunkan minus dikali X kuadrat hasilnya adalah minus X kuadrat. Minus dikali minus 4X hasilnya adalah positif 4X. Minus dikali positif 4 hasilnya adalah minus 4. Karena minus dikali positif hasilnya adalah minus. Jadi hasil dari refleksi terhadap sumbu X adalah Y sama dengan minus X kuadrat ditambah 4X dikurang 4. Grafik pada soal tersebut dengan fx sama dengan x kuadrat, gx-nya sama dengan min x kuadrat tambah 4x kurang 4. Cerminan. Pernahkah kalian bercermin? Tentulah setiap hari kalian bercermin. Misalnya sebelum berangkat sekolah, kalian mengecek penampilan kalian atau menyisir rambut di depan cermin. Ini Arif, dia sedang bercermin sekarang. Lihat, bayangan dia mengikuti semua gerakan Arif, bukan? Apakah bentuk tubuh Arif berbeda dengan bayangan di cermin? Tidak ada perbedaan. Bentuk tubuh bayangan Arif di cermin sama dengan tubuh Arif. Lalu, bagaimana jarak antara Arif dengan bayangannya? Ternyata jarak Arif ke cermin sama dengan jarak bayangan. Transformasi fungsi mempermudah kita membaca, menggambar, dan menganalisis grafik suatu fungsi setelah mengalami perubahan posisi atau bentuk. Pemahaman transformasi ini penting karena sering diterapkan dalam matematika, fisika, komputer grafis, dan situasi sehari-hari, misalnya dalam desain, animasi, dan pemodelan data. Baik, itulah tadi video mengenai materi transformasi fungsi dari tim Alpha. Semoga kalian mudah pahami dan diterima oleh teman-teman dan Bapak Guru sekalian. Terima kasih.